Kalau di tayamum, Kalau di tayamum pakai harus pasir. dikumur. Pasirin. Mana mungkin. Nah ini perbedaannya. Jadi kan medianya itu tanah, pasir. Harus dikumur-kumur Ya. juga gitu pasirnya. Enggak juga. Pasir nggak usah dikumur-kumur. Kalaupun tayamum juga pasirnya nggak usah dikeruk terus dikewajahin. Terus Jadi rukun tayamum itu hanya wajah dan tangan. tangan. Hanya wajah dan tangan. Jadi Bahkan nggak kayak wudhu seperti biasanya. iya, kaki tidak gitu seperti kan. wudhu dan tidak ada kumur-kumur di tayamum ya. Harus jadi muka, tangan. Muka dan tangan. Itu agama sangat memudahkan untuk kita bersuci. Nah, sahabat Surya, jadi itu yang pertama untuk merawat diri, agama mensyariatkan dengan mandi, wudhu dan tayamum. Seperti itu. Gimana kalau misalkan tayamumnya malas nih saya? Tayamum malas. Air ada, Air tapi ada. malas buat wudhu. Akhirnya bertayamum. Jadi bagaimana sih misalkan kalau dalam keadaan seperti subuh ya, subuh hari seperti saat ini, Dingin gitu. cuaca dingin, air melimpah banyak, tapi malas nih buat ke air, bisa nggak pakai tayamum? Itu nggak bisa. Oh nggak bisa. Kadar dinginnya itu juga diatur dalam fikih. Kalau misalkan air melimpah, tapi kita dalam keadaan sakit yang tidak memungkinkan untuk wudhu, boleh bertayamum. Tapi dalam kondisi sakit. Sakit boleh. Air banyak tuh di kamar mandi, tapi kita tidak memungkinkan untuk berwudu karena kita sedang sakit, diperbolehkan bertayamum seperti itu. Oke. Itu yang pertama ya. Jadi cara glowing dengan agama yang pertama adalah mandi, wudu, tayamum. Itu dengan menjaga wudu tuh wajah cerah, makin ganteng, makin cantik tuh kalau senantiasa jaga wudu. Oke. Yang kedua kita akan bahas tata cara glowing dengan agama, yaitu beristinja. Buang hajat. Bukan buang hajat. Beristinja itu cara bersuci ketika kita sudah buang air kecil atau buang air besar. Kalau bahasa umumnya cebok. Cebok. Betul. Itu orang muslim harus tuh beristinja, menjaga kebersihan, merawat diri. Kebayang juga kalau sudah buang air besar tidak cebok. Kalau tidak cebok, apa itu dosa? Oke. Pertanyaannya aneh, Betul kan, misalkan kalau tidak cebok dosa nggak itu saya? Kalau misalkan tidak cebok apakah dosa? Atau misalkan sudah buang air besar nih kita tidak beristinja apakah dosa? Jelas dosa. Karena kita membiarkan hadas atau najis itu tetap ada dalam diri kita. Betul. Juga kita menjolimi orang lain. Siapa juga yang mau dekat sama kita ketika kita sudah buang air besar tapi tidak cebok? Kebayang ya? Seperti antum nih dah. Kita bikin konten. Antum udah BAB tapi belum beristinja, belum cebok. Saya nggak mau ada di sini dong. Betul. Bau kan? Maka dari itu umat muslimah wajib beristinja. Jadi dosa gitu. Dosa jelas, karena membiarkan najis itu tetap berada di dirinya. Kalaupun sedang sakit, dibantu sama ahli keluarganya agar hadas itu bersih. Misalkan yang lagi sakit dia buang air besar, buang air kecil, maka kewajiban dari orang yang sehat untuk mengurus agar dia senantiasa tetap bersih. Itulah hebatnya Islam. Jadi untuk glowing, untuk tetap sehat, bersih dengan cara Islam itu sangat tepat, seperti itu. Itu yang kedua. Yang ketiganya bersiwak. Tahu bersiwak? Sikat gigi. Oh, yang pakai akar itu ya? Ya, pakai dud, namanya dud, itu kayu siwak. Rasulullah SAW sangat menganjurkan untuk bersiwak. Sekarang ada pasta gigi, ada sikat gigi lebih efektif, tapi jangan ditinggalkan juga siwak itu sendiri ya, dengan kayu itu. Ada beberapa keberkahan, bahkan saya sempat baca juga di kitab Duratun Nasihin, Fadilah Amal, manfaat daripada bersiwak.
Yang pertama menyebabkan Allah Subhanahu wa taala cinta kepadanya. Yang kedua, para malaikat senantiasa menaunginya. Ini padilah untuk yang senantiasa merawat gigi dengan cara bersiwak. Yang ketiganya, menjauhkan dari kekuningan gigi. Keempatnya, menghindarkan bau mulut. Kelimanya, menajamkan pandangan mata. Bahkan ada beberapa poin keutamaan yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, saking banyaknya daripada manfaat bersiwak. Itu harus kita sebagai umat muslimah, umat Islam, muslimah menjaga dan merawat gigi, mulut senantiasa harum dengan cara bersiwak. Itu harus. Selain daripada berpahala, juga besar manfaatnya untuk kesehatan. Jadi tadi yang pertama apa nih? Sebelum kita lanjut, yang pertama untuk glowing dengan cara agama, yaitu mandi, wudhu, tayamum. Yang kedua beristinja, itu sangat wajib ya, beristinja. Setelah BAB, buang air kecil, harus cebok beristinja. Betul. Yang ketiga bersiwak. Nah, yang ketiga bersiwak. Dan yang keempat nih, memakai wangi-wangian. Memakai wangi-wangian. Yang jadi pertanyaan, kalau misalkan laki-laki itu memakai wangi-wangian itu kan udah pada umum ya. Wanita senantiasa memakai wangi-wangian, bahkan udah berbagai merek parfum. Berbagai merek parfum. Terus laki-laki juga sudah banyak tuh merek-merek parfum yang bisa digunakan. Cuma kriteria daripada wangi-wangian ini saya bahas untuk kaum laki-laki terlebih dahulu. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak mau duduk dengan orang yang beraromanya tidak sedap. Dan Rasulullah senantiasa menjaga dirinya untuk senantiasa harum. Menjaga dirinya untuk senantiasa harum. Dan salah satu daripada sunnah para nabi itu adalah menyukai wangi-wangian. Jadi laki-laki itu harus senantiasa wangi ya. Selain daripada merawat tubuh dengan mandi, juga bisa dengan cara memakai wangi-wangian, itu salah satu sunnah. Nah, untuk wanita tersendiri ada berbagai hadis yang menyatakan tidak memperbolehkan karena bisa mengundang syahwat kaum laki-laki. Juga merupakan dosa besar jikalau memang ditujukan untuk memikat kaum laki-laki. Jadi kriteria parfum daripada untuk wanita, yang pertama harumnya tidak menyengat. Tidak menyengat. Yang kedua, jelas kembali lagi kepada niat awal dia memakai parfum. Kalau niat awal dia memakai parfum untuk menjadi perhatian kaum laki-laki, jelas itu adalah dosa besar. Tidak diperbolehkan. Nah, harus diingat nih untuk kaum wanita yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sangat ditinggikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memakai parfum itu diperbolehkan selama parfum itu tidak terlalu menyengat dan tidak ditujukan untuk memikat kaum laki-laki. Seperti itu. Jadi boleh-boleh saja, cuma dua ini harus dijaga. Dengan cara apapun seorang wanita, mau dengan parfum, perhiasan, ataupun dengan cara apapun, hanya untuk memikat kaum laki-laki, itu adalah dosa besar. Dengan selfie juga sebenarnya tidak boleh. Maksudnya selfie? Selfie, misalkan kan zaman sekarang zaman gadget. Wanita ingin memikat kaum laki-laki, dia selfie, dia posting di berbagai medsos. Itu tidak diperbolehkan. Jadi tidak boleh. Dengan tujuan dan cara apapun dia sengaja menjadi perhatian kaum laki-laki, itu tidak diperbolehkan. Tidak langsung kan? Mau langsung ataupun tidak langsung itu tidak diperbolehkan. Jadi kembali kepada niat awal, apa yang dia kenakan, atau misalkan ketika memakai wangi-wangian, niat awalnya apa? Kalau misalkan seorang istri, jelas niat awalnya harus untuk suaminya. Untuk suaminya. Kalaupun keluar, hanya sebatas parfum yang tidak terlalu menyengat, yang dia juga bisa mengukur harum itu. Kalau harum itu tidak memikat atau tidak menjadi perhatian banyak orang, seperti itu. Jadi kalau misalkan wanita lebih baik bau badan.
Bukan berarti wanita lebih baik bau badan. Daripada dosa. Oh, jadi pertanyaannya apakah jadi mending bau badan daripada dosa gitu? Soalnya kan tidak pakai parfum yang biasanya kan sekarang kan banyak parfum yang over gitu Iya. kan, wangi-wanginya. Bau badan dan pakai parfum ya sama dosanya sebenarnya. Kalau misalkan wanita tidak merawat diri terus dia bau, nggak nyaman juga kan. Iya sih. Terus kalau pakai parfum terlalu menyengat, dosa besar. Jadi seperti kembali ke awal tadi, pakai parfum yang sewajarnya, yang tidak mengundang kaum laki-laki memperhatikannya. Ada wangi-wangi yang lembut lah, bisa dipakai dan Standar gitu. setiap wanita tahu kriteria parfum-parfum yang misalkan lembut, tidak menyengat, terus diniatkan. Nah, niat ini yang paling penting. Dia niat memakai wangi-wangiannya itu apakah untuk menjadi perhatian kaum laki-laki, apakah untuk menggoda kaum laki-laki, ataupun hanya sebatas merawat diri agar terasa nyaman. Kalau misalkan diniatkan untuk menggoda laki-laki, menjadi pusat perhatian laki-laki, maka itu dosa besar. Seperti saya tadi utarakan, jangankan dengan parfum, dengan perhiasan, dengan kecantikan. Sekarang dengan selfie saja, dengan selfie, dia ambil HP-nya, dia ambil gadget, dia ambil wajahnya, terus dia posting di media sosial hanya untuk menjadi pusat perhatian laki-laki, itu dosa besar. Maka berhati-hati nih kaum wanita, karena wanita itu sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sangat ditinggikan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Tahu tidak, sebelum munculnya Islam, sebelum dibawa oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, wanita itu sangat direndahkan. Dari zaman ke zaman wanita sangat direndahkan. Dulu para raja-raja bahkan sampai punya istri sampai 1000-an. Saking rendahnya. Saking rendahnya, direndahkan, bukan saking rendah, tapi direndahkan. Pada zaman-zaman itu direndahkan sebelum datangnya Islam. Bahkan ketika beristri, istrinya bisa diwariskan ke anaknya, ke saudaranya. Saking tidak ada nilainya pada waktu itu. Bahkan di zaman jahiliyah, punya anak wanita itu cenderung mereka merasa malu. Punya anak wanita. Punya anak wanita atau anak perempuan itu merasa malu. Bahkan ada yang dikubur hidup-hidup karena merasa malu. Lebih baik punya anak laki-laki karena bisa dididik untuk perang. Tapi punya anak perempuan dulu ketika zaman jahiliyah itu malu. Nah, datangnya Islam dibawa oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, wanita itu sangat ditinggikan derajatnya, sangat dimuliakan derajatnya, bahkan sangat diperhatikan. Dalam Quran pun ada Quran surah An-Nisa, wanita menjadi nama Al-Quran. Saking mulianya wanita di pandangan Islam, dimuliakan sekali. Ketika wanita sudah dimuliakan oleh Islam, maka jangan sekali-kali kaum wanita merendahkan diri. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sudah memuliakan, maka jangan sekali-kali wanita merendahkan diri. Nah, itu yang poin-poin untuk merawat diri dalam pandangan Islam. Yang pertama mandi, wudu, tayamum. Kedua beristinja, cebok. Iya. Siwak. Ketiga bersiwak. Yang keempatnya memakai wangi-wangian. Dan yang kelima nih, poin penting, tidak membiarkan kuku dan bulu rambut lebih daripada 40 hari. Kuku dan bulu rambut. Iya, kuku muslim itu jangan terlalu dipanjang-panjang, jangan dipanjang-panjang justru ya. Sebelum 40 hari itu, sebelum 40 hari dipotong. Kebanyakan cewek yang panjang-panjang, saya gimana? Nah, kalau wanita memanjangkan kuku, Katanya buat kecantikan atau Nah, buat glowing gitu kan. kecantikan itu lebih terpancar daripada seorang wanita itu menjaga akhlaknya. Tutur kata, dia jaga auratnya, dia jaga akhlaknya, itu lebih cantik, lebih menawan. Nah, untuk kuku tersendiri, menurut pribadi saya ya, tidak merupakan sebuah kecantikan justru kalau misalkan dipanjang-panjangin. Dan menurut medis juga kalau panjang itu tidak baik, jadi biang penyakit juga kan. Betul. Makanya Islam menganjurkan sebelum daripada 40 hari kuku itu dipotong. Nah, bagusnya itu hari Jumat, hari Kamis itu bagusnya.
dipotong. Apalagi seorang laki-laki persiapan sholat Jumat, dia lihat dulu kukunya. Kalau misalkan terasa sudah panjang, dia gunting kukunya. Dan yang kedua, tidak membiarkan bulu rambut tumbuh lebih daripada 40 hari. Ada beberapa kriteria bulu rambut yang tumbuh di tubuh, ya. Kalau pria kan ada kumis, ada jenggot, sama dada. ada bulu dada, Ada bulu yang lain-lainnya. ya ada bulu yang lain-lain. Nanti kita bahas bulu-bulu yang lainnya ya. Bulu rambut yang lainnya kita bahas. Yang pertama ada kumis. Nah, kumis harusnya diapain? Dicukur. Boleh dicukur, ya. Kalau dicabut itu kan sakit sih. Kalau dicabut, Mana mungkin kan? keterlaluan. Ya nggak akan mungkin. Bibir bisa jadi Kayak jontor ya. Jadi kumis itu bukan dicabut ya, dicukur. Cukur. Kalau jenggot bagi yang Nah kalau misalkan dicukur berapa mili atau harus berapa senti gitu sih apa sih mencukurnya? Apa kalau sampai habis atau Nah, harus menyisakan berapa senti? itu style kan maksudnya. Style itu terserah kita. Tapi Islam menganjurkan dicukur. Islam menganjurkan dicukur untuk kumis tersendiri. Kalau untuk janggut atau jenggot nih, jenggot bagi yang memiliki jenggot dipelihara karena sebagian daripada sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah dan para nabi itu berjenggot. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memelihara jenggotnya. Jadi bagusnya disisir kalau jenggot. Tapi misalkan nggak dicabut. Jadi nggak semua bulu rambut dicabut. Bahaya juga. Kebayang kita kumis dicabutin satu-satu. Ya jontor tadi. Jenggot juga nggak dicabut tapi disisir. Betul. Ada juga yang berpendapat ketika lebih daripada kepalan tangan maka digunting. Itu diperbolehkan. Oh kalau lebih dari kepalan tangan Digunting. Nah, bulu ketiak, ada kan bulu ketiak? Ada. Kalau bulu dada sih nggak usah dicabut, biarkan tumbuh saja juga tidak apa-apa. Tapi tetap dirawat ataupun dia bisa mencukurnya agar terlihat bersih. Kalau memang stylenya seperti itu tetap dirawat, jangan dibiarkan begitu saja terus jadi tidak nyaman buat dirinya, tidak nyaman bagi orang yang memandang. Ya. Nah, untuk bulu ketiak itu dicabut, baru dicabut perbedaannya. Kalau kumis dicukur, kalau janggut disisir atau terasa berlebih bisa dicukur. Kalau untuk ketiak sendiri dicabut. Nah, dan ada bulu lain juga yang akan kita bahas nih adalah bulu kemaluan ya. Cabut juga. Iya. Bulu kemaluan cabut sih. Iya, bulu kemaluan itu dicabut, tapi untuk kaum wanita. Nauzubillah. Enggak nauzubillah, memang pikirnya seperti itu. Jadi kalau laki-laki itu dicabut, Kebayang dong. iya emang nggak bisa dibayangin. Mungkin para pemirsa atau sahabat Surya, kaum wanita membayangkan bagaimana sih ketika bulu kemaluan harus dicabut. Sakitnya di mana? Sakitnya di mana sini? Tapi ada pendapat ulama, dicukur pun diperbolehkan. Kan setiap bulu rambut yang tumbuh itu memiliki fungsi tertentu. Jadi tidak usah terlalu bersih sampai tidak terlihat bulunya. Boleh juga disisakan, tapi benar-benar Islam itu menganjurkannya untuk dirawat seperti itu. Kalau untuk mencukur kemaluan bisa jasa gitu, ada jasa mencukur bulu kemaluan. Untuk jasanya ada nggak? Misalnya Mencukur bulu boleh kemaluan minta jasa, pakai jasa orang lain gitu, Iya, jasa maksudnya tukang gitu. cukur. Jawabnya bagaimana ya? Jadi kan rata-rata orang datang ke tempat cukur atau ke tempat pangkas rambut, datang dia duduk, dia tanya stylenya mau apa kan? Stylenya mau apa? Apakah mau dibotakin, kita mau mohak nih. mohak atau apa kan stylenya? Misalkan antum datang ke tempat ketika ditanya mau cukur apa? Cukur bulu kemaluan. Dimohakin nih bulu kemaluan. Astagfirullah. Jadi buat apa sebenarnya? Kan malu juga. Ya, kalau boleh. misalkan datang ke Maksudnya boleh apa enggak gitu? jelas nggak boleh kan itu. Boleh.
aurat, Oh, gitu. aurat sebisa mungkin sendirilah, Oh iya. sebisa mungkin sendiri. Ya antum bayangin aja datang ke tempat cukur, antum duduk, biasanya kan tukang pangkas rambut nanya stylenya mau apa nih, stylenya mau seperti apa, dipotong atau dipangkas. Jadi dalam pikiran si tukang cukurnya itu pasti Mau cukur rambut gitu ya. dalam pikirannya. Ketika antum datang duduk, ketika ditawarin mau style seperti apa, enggak mang, saya mau cukur bulu kemaluan. Jadi untuk mencukur bulu rambut itu lebih baik sendiri, nggak pakai jasa, karena kan itu aurat yang nggak perlu diekspos ke orang gitu. Stylenya mencukurnya pun terserah sahabat, terserah antum juga mau diapain Jadi seperti itu. kayak air gitu. Ya jelas aib lah, karena itu termasuk daripada aurat. Aurat. Nah itu sudah rampung, jadi ada 5 kriteria untuk glowing dengan cara agama, masuknya ke dalam fikih jasadi, fikih tubuh ya, Tubuh. fikih jasad. Yang pertama mandi, wudhu dan tayamum. Ya. Kita harus mandi nih biar segar, biar bersih, Betul. juga sebagai kesehatan juga. Betul. Wudhu bukan cuma buat sholat, tapi kita senantiasa jaga wudhu di setiap aktivitas keseharian. Oh, bukan cuma sholat doang ya. Bagusnya sih bukan cuma sholat saja wudhu itu, tapi kita jaga wudhu itu setiap hari, bahkan mau tidur juga bagusnya Bagus. wudhu dulu. Kadang kita mengajarkan anak sebelum tidur cuci kaki. Wah, cuci kaki terlebih dahulu daripada disuruh cuci kaki, wudhu dulu, lebih bersih kan. Kaki dicuci, tangan dicuci, wajah dicuci. Jadi senantiasakan ajarkan anak-anak sahabat Surya untuk menjaga wudhu. Jadi kita tidur dalam keadaan suci gitu. Dalam keadaan suci, dalam keadaan wudhu. Ketika dicabut nyawa dalam keadaan suci kan indah, Iya. nikmat kan. Ya belum mau di Belum mau dicabut ya, belum mau dicabut. Mudah-mudahan kita semua diberkahkan usia ya. Amin. Diberkahkan usia, senantiasa usianya Allah jadikan usia kita untuk taat Amin. Allah dan Rasulnya, dan senantiasa usia kita untuk berbakti kepada agama, bangsa dan negara. Amin. Nah itu yang pertama, wudhu, mandi, wudhu, tayamum. Yang kedua bersiwak ya, Beristinja dulu lah. beristinja atau cebok. Beristinja. Yang ketiga bersiwak. Siwak. Keempat memakai wangi-wangian. Yang kelima tidak membiarkan kuku dan bulu rambut lebih daripada 40 hari. Nggak nyaman juga kalau dibiarkan gondrong kan, Cuma air dari kuku sampai ke bulu-bulu gitu. dibiarkan gondrong. Gondrong gitu. Iya kan nggak nyaman juga, dirinya nggak nyaman, yang lihat juga nggak nyaman kan. Betul. Jadi Islam menganjurkan senantiasa kita merawat tubuh. Glowing itu perlu, tapi glowing dengan cara agama. Sahabat Surya, itulah poin-poin bagaimana cara kita untuk glowing dengan cara agama. Mudah-mudahan bisa diamalkan di rumah masing-masing ya. Selain berpahala, juga menjadi solusi untuk menjaga kesehatan. Betul. Menjaga kesehatan. Jadi kita jaga tubuh kita, rawat tubuh kita dengan tata cara yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Baik, kayaknya sudah mulai mau menjelang pagi. Nanti kita lanjut lagi di Jadi aneh banyak biasa datang jauh-jauh, udah dapat pelajaran, dapat ilmu ya, dapat hidayah juga lah. dapat hidayah. Jadi nanti pulang dari sini jaga wudhu, Siap. dapat semangat Semangat apa dulu nih Seh? semangat untuk Konten. semangat. Selain daripada semangat untuk konten, karena konten tema kita dakwah, Iya. ya kita semangat untuk beramal. Kita sudah tahu dari fadilah atau keutamaan dari menjaga wudhu, bersiwak. Nah nanti pulang dari sini lebih giat lagi menjaga amalan-amalan sunnah Rasulullah SAW. Nah sebagai closing Maksud ada yang mau disampaikan untuk sahabat Surya? sepertinya sudah cukup sih. Cukup. Dari pembahasan tadi juga udah sahabat Surya udah pada paham lah. Udah lengkap. Oke.
udah cukup. Cukup lah. Jadi tidak perlu datang ke tempat cukur untuk kemaluan. Kayaknya nggak usah ditiru. Nggak usah ditiru kan. Don't try this at home. Malum pertanyaannya masih pertanyaan awam, jadi ya nggak perlu juga ya. Kalau misalkan kita nggak datang ke sini, kita nggak dapat ilmunya kan. Nah, itu kan privacy juga ya, rahasia, lebih baik dicukur sendiri kalau bab itu ya. Ya baik sahabat Surya, dimanapun Anda berada, terima kasih sudah menyaksikan dan mendukung channel Saum Asipa. Tetap simak terus obrolan Surya, subuh ceria dan barokah. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa ngobrol santai lagi di subuh hari di acara obrolan Surya bersama Kang Rudat, juga nanti juga ada teman hidup Teh Lina. Kita akan terus menemani sahabat Surya, kita bahas yang ringan-ringan tentang agama. Betul. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Insya Allah jumpa lain kesempatan. Mudah-mudahan kita senantiasa sehat selalu dan diberkahkan usia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.